Baik, saudara sekalian, mari malam ini kita akan bicara firman Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Maksud saya bukan panggilan dipanggil jadi hamba Tuhan, dipanggil pulang ke sorga. Ya. Lalu kemudian anaknya, hamba Tuhan juga, tidak mau hadir, berikan penghormatan terakhir kepada almarhum papanya. Nah, itu bikin heboh. Jadi pembicaraan, beritanya menjadi viral. Beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan di Singapura. Hamba Tuhan besar itu ditangkap oleh polisi dan kemudian berakhir di penjara. Itu lebih heboh lagi. Itu berseliweran segala macam pembelaan, bantahan, tuduhan, dan macam-macam. Banyak orang kaget, marah, sedih, dan bingung. Tapi kalau saudara memperhatikan Alkitab, saudara akan baca banyak sekali kisah tentang mereka yang jatuh. Kejatuhan yang terkenal yang namanya Daud, ya, tetapi Simpson jatuh berkali-kali. Nuh itu setelah keluar dari lockdown-nya, kemudian dia bikin kebun anggur, dia mabok, ya, dan kemudian mengalami sesuatu yang tidak enak. Salomo kita tahu apa yang terjadi, ya, di akhir kehidupannya dia kemudian menyimpang dari Tuhan. Lalu kita tahu kejatuhan paling puncak yang di atas segalanya, kejatuhan Adam dan Hawa. Kalau kita mau lanjut, masih ada yang namanya Petrus, juga pernah jatuh sekalipun dipulihkan kembali. Daftarnya panjang sekali. Dan daftar ini tidak berhenti di Alkitab saja. Ya. Sepanjang sejarah gereja, terutama di akhir zaman ini, karena beritanya cepat sekali menyebar, maka daftar hamba Tuhan, tokoh gereja yang mengalami kejatuhan secara moral maksudnya itu terus menerus kita dengar. Tadi McAlmon, kalau saudara dengar dia nyanyi dan menyembah Tuhan, aduh asik ya. Suaranya kalem yang ngajak orang masuk hadirat Tuhan. Tapi ya kita tahu apa yang terjadi dengan hamba Tuhan ini ya. Jatuh ke dalam perselingkuhan dan kemudian cerai dengan istrinya. Saudara tahu yang namanya Todd Bentley. Todd Bentley ini KKR-nya sampai disiarkan secara langsung di TV setiap malam. Jatuh juga kepada hal yang sama. Ted Haggard itu pemimpin Persekutuan Injili Amerika Serikat. Jatuh juga. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, Bill Hybels ini saya rasa saudara-saudara tahu namanya, dengan jemaat 20.000 orang lebih di daerah Chicago sana, menjadi pemimpin gereja yang luar biasa dengan pengaruh ke seluruh dunia. Sampai di Indonesia pun ada itu Global Leadership Forumnya, itu diikuti banyak sekali hamba Tuhan dari Indonesia. Dan kemudian gaya model keibadah mereka yang namanya seeker sensitif itu ditiru oleh banyak sekali hamba Tuhan di Indonesia yang berkembang menjadi model yang sekarang ini, dengan gaya di mana mimbar menjadi satu pusat perhatian dan kemudian semua dijaga dengan ketat dalam arti waktu dan lain sebagainya. Kemudian model tidak pakai salib, tidak pakai jas dasi, hamba Tuhan seperti biasa ya. Seeker sensitif itu ditiru oleh banyak gereja di mana-mana dan berakhir dengan kejatuhan karena tuduhan pelecehan seksual. Minggu lalu John Ortberg, kalau saudara lihat di saya punya perpustakaan, koleksi buku saya, John Ortberg itu asal bukunya keluar aja, saya nggak perlu cek isinya, nggak perlu tahu apa judulnya, saya akan beli John Ortberg. John Ortberg itu selain master di bidang teologi, S3 PhD-nya itu di bidang psikologi klinis. Brilian sekali. Setelah 17 tahun menggembalakan mega church di Menlo Park di California, minggu lalu dia berhenti. Ya. Kalau nggak berhenti mau diberhentikan. Bukan dia ada salah, bukan. Tapi anaknya melaporkan dia ke majelis gereja bahwa dia ada bikin salah. Salahnya apa? Salahnya dia membiarkan salah satu pembina di gereja anak terus melayani
Padahal si pembina tersebut mengaku kepada John Ortberg bahwa dia punya kecenderungan pedofil, suka sama anak kecil. Oleh John Ortberg itu didiamkan, dia ngecek, kamu lakukan nggak? Oh nggak, saya cuma cenderung tapi nggak melakukan. John Ortberg biarkan dia melayani anak-anak kecil. Nah, akhirnya terbongkar. Dan si pekerja tersebut di sekolah minggu itu ternyata namanya juga John Ortberg. Itu anaknya John Ortberg sendiri. Jadi anaknya melaporkan bapaknya tentang adiknya. Kacau balau. Dan John Ortberg, pelayanan bagus sekali. Terpaksa setelah 17 tahun ini dengan sangat berhasil akhirnya berhenti dengan cara yang tidak enak. Saudara-saudara sekalian, di Indonesia ada pendeta lagi berkhotbah, ya, mendadak diterakin oleh jemaatnya itu. Jemaat berdiri dan teriak, bohong gitu. Oke, ya. Lalu saudara tahu ada pendeta yang dilaporkan ke polisi karena mencoba memperkosa jemaat yang sedang dilayani. Oke. Di Malaysia ada pengkhotbah terkenal sekali yang jatuh ke dalam dosa bersama dengan anak angkatnya. Di Singapura ada pendeta terkenal tinggalkan istrinya, kawin dan pindah agama. Bayangin hamba Tuhan, saudara sekalian bisa pindah agama. Ya, tinggalkan begitu saja istri sama 2 anak remajanya. Saudara sekalian, jadi kejatuhan itu ada di mana-mana. Dia ada tidak hanya di dalam gereja, dia ada di lapangan bola, dia juga terjadi di kantor-kantor perusahaan. Steve Easterbrook minggu ini masuk koran lagi. Itu adalah CEO-nya McDonald yang membuat saham McDonald naik 2 kali lipat. Dia bikin banyak orang jadi kaya raya. Tapi pemegang saham McDonald pecat dia. Kenapa pecat dia? Karena dia ada hubungan ternyata perselingkuhan dengan salah satu karyawati di perusahaan. Kata McDonald, kita punya standar. Standar kita itu nggak bisa kayak begini. Out. Oh, dia banyak jasa buat perusahaan. Oh, nggak mau tahu. Out. Di Selandia Baru, 2 minggu lalu, Menteri Imigrasi dan Keselamatan Kerja diberhentiin. Gara-gara apa? Ya, gara-gara selingkuh 4 bulan lalu. Sudah berhenti, tetap aja diberhentiin. Karena kata Menteri kita punya standar. Nah, saudara-saudara sekalian, yang begini ini mesti bikin kita prihatin. Yang begini ini mesti bikin kita ini tercenung. Ya. Tapi saudara-saudara kan kita sudah belajar dan kalau saudara ikutin dari awal, kita punya Bible study ini kan sebentar lagi saudara akan menyelesaikan seluruh perjanjian baru. Dari Matius sampai kepada Wahyu. Nanti kita akan bahas ini Jumat ini, lusa. Nah, saudara menemukan kan bahwa di gereja mula-mula itu ada banyak sekali masalah. Pembagian bantuan sosialnya itu tidak merata, ya, sehingga terjadilah protes. Lalu kemudian banyak sekali guru palsu, pengajaran palsu, pendeta dengan motivasi yang tidak benar. Semua itu ada, ya. Jadi seharusnya maksud saya kita ini jangan terlalu kaget berlebihan, ya. Kaget tetap kaget, jangan kaget berlebihan kalau kita mendengar tentang ada masalah di dalam gereja, saudara sekalian. Ya, sekali lagi bukan berarti saudara kita membiarkan atau menormalkan, tapi jangan bereaksi kaget terlalu berlebihan. Oke, ya. Depresi dan stres di kalangan pendeta itu sudah terdokumentasikan dengan baik. Ya. Menjadi pendeta itu adalah pekerjaan yang paling stres di dunia. Mengalahkan jadi polisi, jadi dokter, atau jadi pengacara. Okay, ya. Nah, kalau saudara mau tahu hasil risetnya, saya kasihkan beberapa gambaran ya. Okay. 90% pendeta atau gembala sidang merasakan capek setiap hari atau capek setiap minggu. 71% pendeta mengalami kejenuhan setiap minggu. 100% gembala sidang mengenal seorang yang mundur dari pelayanan karena jenuh, konflik, atau kejatuhan moral. 70% gembala sidang tidak memiliki sahabat akrab. Setiap 80% istri gembala sidang berharap suami mereka memilih pekerjaan lain daripada jadi pendeta. Mayoritas istri gembala sidang mengatakan bahwa peristiwa yang paling merusak rumah tangga mereka adalah masuknya mereka
ke dalam pelayanan. Nah, oke lah, catatan ini survei dibuat tahun 80-an. Ketika diulang lagi, agak membaik situasinya. Tapi saudara-saudara sekalian, saudara-saudara mestinya juga, sekalipun kita tahu tekanan besar sekali, kita tentu berharap hamba Tuhan kita kuat. Tapi begini, ada catatan dari Robert Clinton, profesor di bidang kepemimpinan di satu sekolah kita namanya Fuller Seminari di Amerika Serikat. Dia bikin penelitian tentang tokoh Alkitab dan menemukan sesuatu yang mengagetkan sekali. Ternyata baik di dalam Alkitab maupun dalam dunia nyata, dunia sekarang ini, ternyata hanya 30% pemimpin yang mengakhiri dengan baik. 70% sisanya itu buntutnya nggak enak. Kacau sekali atau campuran antara tidak enak sama enak. Ya. Catatan dari pendeta Matthew Barnett pendeta di Amerika Serikat, dia menunjukkan, atau bapaknya Tommy Barnett, saya lupa Tommy atau Matthew ya, salah satunya lah, yang menemukan bahwa dari 10 orang yang mulai pelayanan pada umur 21 tahun. 10 orang yang mulai pelayanan pada umur 21 tahun. Ternyata hanya ada satu dari mereka, hanya 10% yang tetap melayani pada umur 65 tahun. 9 lainnya rontok di tengah jalan. Hal demikian ini barangkali tidak terlihat lah sewaktu seorang hamba Tuhan sedang berdiri di mimbar lagi berkhotbah. Di situ dia kelihatan gagah, di situ dia kelihatan hebat, di situ dia kelihatan sebagai seseorang yang istilah saya Superman. Ya. Tekanan, godaan, serangan, pergumulan dihadapi harus dia tekan, karena di mimbar dia tunjukkan dia orang yang berbeda. Bagaimana Pak Sukirno, perasaan pengalaman Bapak? Oke, ini pertanyaan bagus. Pak Sukirno bagaimana? Waktu saya umur 45 tahun, umur saya 45 tahun, saya mulai GBI Putra, tahun 2008 ya, umur saya 45 tahun. Saya bilang sama istri saya, sumpama saya mulai pada umur 40 tahun, barangkali saya gila. Saya ketolong itu karena apa, saudara sekalian? Saya ketolong karena satu saja. Saya bisa menghandle kejiwaan saya. Ya, saya bisa handle kejiwaan saya. Dari mana saya belajar? Saya belajarnya ketika saya belajar psikoterapi. Di psikoterapi yang saya pelajari itu, saya belajar membereskan, menghandle diri saya. Kegalauan saya, stresnya saya, depresinya saya. Saya bukan nggak perlu orang lain loh ya, saya perlu tahu ya. Saya ini punya satu tempat di mana saya datang dan curhat, dan tempat saya untuk pengakuan dosa, tempat saya pengakuan tentang pergumulan saya. Ada tempat satu hamba Tuhan, almarhum Lukas Tahir, meninggal tahun lalu. Itu tempat saya berkeluh kesah, karena kami sama-sama di Singapura belajar. Jadi saya bukan nggak perlu orang lain, saya perlu orang lain. Tapi secara umum, karena saya belajar psikoterapi, saya bisa menghandle banyak sekali stres yang muncul ketika dalam pelayanan. Saya bisa handle serangan, tuduhan, ya. Saya bisa handle kegalauan, saya bisa handle banyak sekali karena anugerah Tuhan bekerja melalui apa yang saya pelajari. Ya. Oke. Nah, jadi semua ini bisa terjadi karena apa? Karena ada unsur peperangan rohani. Setan itu menekan pemimpin. Saudara perlu tahu. Karena kata Zakaria, pasal yang ke-13 ayat 7, itu prinsipnya di sana dikatakan begini. Bunuhlah gembalanya, maka domba akan tercerai-berai. Hantam pemimpinnya. Dan setan tahu benar cara demikian. Ya. Jadi dia hantam di situ. Hantam pemimpinnya. Dia bekerja keras, memerangi gembala. Ngerjain gembala. Tekan gembala. Kalau bisa bunuh gembala. Kenapa? Karena kalau domba terlukai, kalau pemimpin terlukai, gembala terlukai, dombanya akan terserak. Saya juga merasa hamba Tuhan itu perlu banyak sekali beristirahat.
Khotbah itu jatuh salah satu penyebabnya karena selama 3,5 bulan tiap malam dia khotbah dan khotbahnya disiarkan di TV. Tekanannya besar sekali. Ya. Selama 70 hari lebih dia khotbah terus-menerus nggak berhenti dan dia nggak bisa handle. Bagi sedikit ilmu terapinya untuk saat galau, emosi dong Pak. Oke, begini ya. Pertama-tama seorang mesti melihat ke dalam. Oke, dan ngecek ke dalam ya, look inside. Dan ngecek ke dalam bertanya, ini perasaan galau ini muncul dari mana? Apa penyebab saya galau? Itu mesti telusuri satu-satu. Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Tak, ketemu satu. Gimana kita bisa tahu kita ketemu yang pas? Ini sini terasa kok. Oh, ini dia penyebabnya. Oke. Ya. Nah, setelah kita menemukan, oh ini penyebabnya, dan nextnya itu langkah berikutnya tentu adalah untuk kita mencoba melihat what's the problem. Oke, ini masalah mengenai ini, masalahnya apa sih sebenarnya sih? Ya. Masalahnya ada di mana? Oke, siapa yang salah? Dan what's the worst that can happen? Apa sih yang paling parah yang bisa terjadi kalau ini dibiarkan? Ya, jadi saya menganalisa semua itu, melihat semua itu, dan kemudian mencari jalan keluarnya. Begini, saya juga ngomong gini ya. Jadi orang itu tuntutan jangan terlalu tinggi. Ya. Tuntutan terlalu tinggi ke diri sendiri atau ke orang lain, itu masalahnya itu gampang kecewa. Oke. Jadi saya nggak terlalu pusing, ya. Kalau saya kayak tahu dulu, oke. Saya nggak terlalu happy amat berlebihan. Kalau gereja penuh. Saya juga nggak terlalu kecewa amat, galau banget kalau gereja kosong. Ya. Karena saya percaya semua orang punya takaran masing-masing, ukuran masing-masing. Ya. Kenapa si A punya jemaat 4.000, Bapak kok cuma punya 400? Saya sanggupnya 400. Saya nggak perlu iri sama orang. Oke. Jadi nggak usah iri sama orang ya, saudara sekalian. Ya. Nggak usah iri sama orang, nggak usah ambisi yang terlalu berlebihan, itu bisa bahaya. Okay. Bikin session tersendiri tentang menghadapi kegalauan. Oke. Oke. Minggu depan ya. Okay. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi ada macam-macam penyebabnya ya. Kenapa seorang itu bisa mengalami hal seperti begini, kejatuhan? Tadi kurang istirahat lah, kuasa kegelapan, kurang kerja sama tim dengan yang lain, nggak bagi tugas. Juga kelemahan secara pribadi ya. Ada kelemahan-kelemahan pribadi bidang tertentu yang belum dibereskan. Nah, hal itu menjadi celah untuk menyerang dia, untuk kejatuhan dia. Oke. Ya. Hidup bukan kompetisi. Which is right. Ya, oke, benar sekali. Oke. Enjoy saja toh. Ya. Balik kompetisinya itu di bidang seperti kerohanian. Come on. Ya toh. Nggak usah terlalu dipikirkan sama sekali. Oke, melayani saja. Oke, ya. Banyak ketawa aja. Banyak ketawa. Dan ketawa nggak perlu alasan. Oke? Ketawa tidak perlu alasan. Karena orang mesti lucu baru ketawa. Enggak, saya bisa ketawa tanpa alasan. Nggak perlu alasan. Nggak perlu ada yang lucu dulu untuk ketawa. Oke? Ya, nggak perlu. Oke. Dan ketika makan Indomie, happy-nya bukan main. Oke? Ya. Hamba Tuhan kan enak. Kenapa bisa galau? Jadi hamba Tuhan itu sangat amat tidak enak. Ketika anak saya mau sekolah, kitab istri saya bilang, nggak usah. Oke, no. Ya, nggak usah. Jangan mau jadi pendeta. Ya. Di sini ada pendeta satu, sudah cukup. Dia sudah cukup menderita. Oke, nggak usah kita tambahin lagi. Ya, itu anak saya sendiri. Ya. Dan saya ngerti kenapa istrinya ngomong demikian. Saya menderita sekali. Kalau saudara mau tahu, tampang saya ketawa terus. Atau nggak tahu, tampang saya terlalu dingin. I don't know. Oke, saya banyak susah, banyak menderita. Gara-gara saya jadi pendeta. Kok saya jadi curhat sih? Anyway, saudara sekalian, begini, mari kita bicarakan. Pak, kalau gembala kita, gereja kita jatuh, apa kita sebaiknya pindah gereja tetap di situ? Tergantung, Pak. Apakah dia mau diberesin? Oke, ya. Apakah dia mau bertobat? Apakah dia mau berubah? Ya.
Saya selalu berkata demikian. Ketika orang tanya sama saya, karena saya kadang-kadang orang nanya sama saya, mesti diapain nih teman kita satu ini jatuh dalam dosa. Saya selalu bilang, tentara Kristen katanya adalah satu-satunya tentara di dunia yang menembak teman yang terluka. Ada nggak tentara di dunia ini yang temannya terluka ditembak juga? Tentara Kristen itu. Teman kalau sudah jatuh, terluka, kita mesti obati, jangan ditembak lagi. Betul kan? Ya dong, nggak ada di dunia ini tentara yang seperti itu. Teman kita terluka, ya kena tembak musuh. Mungkin dia ada kelemahan lah ya, suka terlalu banyak, nggak jaga diri. Ya, but let's do something about it. Let's help him. Kita tolong teman kita yang terluka itu, yang jatuh itu, kena serangan itu, pulihkan dia. Jadi saya mengatakan, kalau orangnya itu dia mau berubah, dia mau bertobat, kita mesti kasih kesempatan. Tapi ya, jangan juga dibiarkan sendirian, nggak boleh ya. Dia mesti ada yang mendampingi, mesti ada yang mementori dia, menjagai dia untuk memastikan bahwa kelemahannya itu diberesin. Kalau nggak, terulang lagi nanti, kitanya jadi marah. Heran, dikasih kesempatan, jatuh lagi. Kalau nggak ada diberesin akarnya, ya kayak gitu jadinya. Oke, ya, begitulah kira-kira. Oke. Setuju. Oke. Setuju. Oke. Nah, saudara sekalian, begini. Saudara dan saya mesti melihat hamba Tuhan itu sebagai manusia biasa, bukan manusia super. Saya suka bilang tuh, pendeta itu kalau lagi di mimbar itu kelihatan seperti Superman. Turun dari mimbar, dia adalah Superman. Ya, maksudnya adalah dia adalah manusia biasa saja. Ya, dengan segala kelemahannya, dengan segala kecenderungannya untuk berbuat dosa itu ada. Nah, masalahnya kan seperti saya ngomong minggu lalu, saya mengatakan manusia itu membutuhkan pahlawan. Dan kita secara psikologis membutuhkan seorang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih kuat daripada kita. Nah, figur itu seringkali kita temukan pada diri seorang pendeta atau seorang gembala sidang. Nah, lalu kemudian, akibatnya kita kadang-kadang itu kita itu cenderung terpaku dan melihat dia sebagai orang yang berbeda dengan kita. Dianggap kelasnya itu beda sekali. Ya. Nah, itu menurut saya bisa bahaya di situ. Hamba Tuhan itu biasa aja ya, biasa aja. Jangan diperlakukan istimewa ya. Jangan angkatin kopernya, biar dia ngangkat koper sendiri. Dia kan pelayan. Ya toh. Jadi saya itu kalau kadang keluar kota gitu ya. Sebagian saudara tahu bahwa saya selalu pakai satu backpack warna hijau ya. Okay. Dan kadang-kadang orang suka mau ngambilin, bawain. Yang buat saya, no, biar saya bawain aja. Ya. Saya bawain aja nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya izinkan orang bawain. Selesai dikasih tahu, Pak, kalau Bapak nggak izinkan saya bawain Bapak punya backpack, nanti saya bisa diomelin, Pak, dibilang kurang melayani pembicara tamu. Ini terjadi beberapa tempat ya, beberapa tempat kayak begitu. Izinkanlah kami melayani Bapak. Dan saya nggak terlalu merasa itu sesuatu hal yang seharusnya. Ya, biarin aja ya, hal tertentu dia urus sendiri. Kecuali kalau dia nggak bisa, dia nggak tahu. Ya. Nah, jadi jangan dianggap dia sebagai seorang yang istimewa. Bahwa seorang hamba Tuhan itu ada suatu urapan Tuhan itu benar, saya setuju. Dan saya sendiri secara pribadi menemukan orang-orang yang pakai Tuhan luar biasa. Tapi dia tidak istimewa. Dia manusia biasa, nggak ada apa-apanya. Ya. Hanya pelayannya Yesus, itu saja. Jangan sampai dia merasa dirinya itu hebat. Gara-gara apa? Gara-gara disanjung terus, dipuji terus. Jatuh dia di situ itu. Gara-gara apa? Gara-gara jemaat juga. Ya toh? Maka saya senang kalau di gereja tertentu ya, oke. Kalau saya ke sana itu dan saya kemudian bisa jalan gitu ya di antara jemaat gitu, dan semua orang biasa aja, nggak ada yang gimana gitu. Karena memang saya nggak punya apa-apa sih terus terang ya. Saya nggak punya potongan yang seperti selebriti gitu, ya toh. Sekalipun jahitannya sebenarnya ada, potongannya aja nggak ada, oke. Ya. Nah, jadi karena itu saudara sekalian, kita nggak bicara potongan dan jahitan, oke? Tapi saya merasa bahwa
seseorang itu diperlakukan secara biasa saja, wajar-wajar saja ya, nggak usah terlalu di atas tinggi-tinggi demikian. Oke, ya. Kalau saudara nggak terlalu tinggiin dia, ya, maka ketika dia ada jatuh, ada kelemahan, saudara juga nggak terlalu gampang jatuh, nggak terlalu gampang kecewa, ya. Itu menolong kita ini nih ya, menghadapi yang namanya hamba Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Oke, ada orang bilang begini nih, ya. Ada orang bilang begini, waduh, parah ya, itu gereja X. Saya bilang begini, Anda belum tahu aslinya. Aslinya lebih parah lagi. Yang situ dengar baru seperempatnya. Aslinya lebih parah. Buat saya, no problem. Oke, ya. Tidak terlalu gampang kaget, ya. Karena begini loh, saudara sekalian. Saya lihat semua orang, termasuk diri saya. Oke. Saya bilang begini, si X pendeta hebat sekali. Saya bilang, ya, hanya saja kelemahannya belum ketahuan. Ya, si X hebat sekali, betul. Hanya saja kelemahannya belum ketahuan. Ditunggu aja, ya, akan kelihatan. Ya. Saudara tahu nggak? Tuhan itu punya cara yang banyak sekali, kreatif sekali, untuk bikin orang rendah hati. Nah, jadi saudara sekalian, jangan anggap hamba Tuhan terlalu tinggi. Tapi juga jangan anggap dia terlalu rendah. Oke? Seimbang ya. Jangan anggap dia terlalu tinggi ketika dia lagi berjaya. Jangan anggap dia terlalu rendah juga ketika dia jatuh. Ya. Saya rasa salah satu hal yang menggemaskan ya. Yang menggemaskan tentang kejatuhan hamba Tuhan adalah begini. Kita berpendapat bahwa seharusnya mereka itu mestinya lebih tahu dong daripada kita. Kita dong, masa udah tahu kayak gitu masih lakukan juga. Micin muncul lagi. Ya. Jadi harusnya lebih hati-hati dong, jaga diri dong daripada kita. Kan udah khotbah. Saya setuju. Harusnya lebih hati-hati, harusnya lebih mikir, harusnya lebih ada takut akan Tuhan. Harusnya itu mereka itu tahu mereka itu akan dihakimi dengan standar lebih tinggi, harusnya lebih hati-hati. Oke. Nah, tadi kan saya bilang harusnya, tapi kita juga akhirnya kita tanpa sadar itu kita bisa mulai menghakimi. Ya. Saudara tahu saya itu pernah nonton bola ya. Saya pernah nonton bola. Ya. Maksudnya micin itu bikin orang rendah hati. Oke. Micin bikin rendah hati. Gimana caranya? Ya, kalau banyak makan micin, ngomongnya jadi suka belok-belok gara-gara micin. Saya pernah nonton bola, Real Madrid main. Ya, jadi saya bawa anak saya pergi nonton ya, bawa dua anak saya pergi nonton. Oh, Real Madrid melawan AS Roma. Oke. Pertandingannya berlangsung di suhu 5 derajat Celcius. Wah, dinginnya bukan main, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Kita pengen lihat Ronaldo. Nah, saudara tahu nggak? Oke. Itu penonton hari itu 81.000 orang. Ya. Saya nggak ngitung. Oke, saya belum sesakti itu. Saya cuma dikasih tahu panitia. Oke, panitia bilang 81.000 orang. Oke. Yang bertanding semua pemain kelas dunia. Gajinya itu satu orang itu kayak Ronaldo itu 5 sampai 6 miliar rupiah per minggu. Kita kerja seumur hidup cuma dapat segitu. Dia 1 minggu kerja dapat 5-6 miliar. Oke. Mau tahu nggak skornya berapa hari itu? Real Madrid melawan AS Roma. Skornya 0-0. Kacamata. Sungguh keterlaluan. Payah benar. Kita penonton datang jauh-jauh, bayar mahal-mahal. Hasilnya kacamata. Pemain digaji, mahalnya bukan main. Wah, saya nonton kayak gitu itu, waduh.
Tapi saya akhirnya ketika nonton dapat pewahyuan yang saya nggak pernah kepikir sama sekali. Sementara nonton bola itu saya dapat satu pewahyuan bahwa ternyata saya sebenarnya punya bakat besar sekali menjadi pelatih bola. Saya baru sadar itu. Saya sadar ketika saya lihat mereka main, saya bilang, waduh ini pelatihnya keliru ini. Pelatihnya itu namanya Rafael Benitez. Saya bilang, parah ini Benitez ini. Masa strategi macam begini? Saya bilang sama anak-anak saya, ini salah strateginya, taktiknya kayak gini. Ya, apalagi namanya Ronaldo. Ronaldo itu, aduh saya pikir ya kalau saya yang main aja ya, itu udah gol nggak tahu berapa biji loh. Kalau saya yang main gantiin Ronaldo. Ya, jadi saya marah-marah. Saya pikir minimal 3-0 lah kalau saya yang main gantiin Ronaldo. Gitu. Seandainya saja itu para bos-bosnya Real Madrid ya, tahu di tengah-tengah penonton itu ada satu orang jenius seperti saya. Aduh. Ya, Ronaldo tuh banyak salah tendang ya. Saya lihat kayak gitu, menyedihkan lah. Saya ngomel-ngomel lah. Ya. Sampai anak saya, saking keselnya anak saya bilang begini, Papa turun main aja. Saya cuma nyengir aja. Begini saudara sekalian, hidup itu kadang seperti orang nonton pertandingan bola. Ya. Oke, ada penonton, ada pemain lah ya. Oke. Kalau saudara jadi penonton, saudara itu akan merasa diri saudara itu hebat. Kesalahan orang lain terlihat sekali lah. Ya. Kalau saudara jadi penonton dalam kehidupan ini, payah istri saya, suami saya, ampun deh, papi saya, nyerah deh. Manajer saya, bos saya, pokoknya kalau kita jadi penonton, semua orang punya salah, kita lihat semua. Oke. Ya, itu namanya jadi penonton. Oke. Aduh. Saudara sekalian, bukan hanya kesalahan orang, kelemahan orang terlihat jelas. Kejahatan orang, kejahilan orang semua terdeteksi dengan gampang sekali. Sama gampangnya melihat kebaikan, melihat kesabaran, kejujuran, kealiman, kesalehan, kedermawanan, kepintaran, kehebatan diri kita. Ya enggak? Penonton adalah juara kritik. Tukang tuding, jagoan mencibir, ahli protes. Nah, jadi pemain beda. Jadi pemain itu bergumul di lapangan kehidupan. Itu membuka mata dan wawasan kita ya. Kita sadar akan kekurangan kita. Kita nggak gampang kritik orang lah ya. Kita sadar semua kita bisa bikin salah. Ya. Kata Tuhan Yesus, ya, kalau kamu itu kemana-mana itu jangan suka lihat matanya orang ada debu di situ. Sementara di matamu sendiri ada balok. Saudara bisa bayangin nggak itu cerita ini lucu banget loh. Ada orang punya balok di matanya gitu ya. Kemana-mana gitu periksa matanya orang. Sementara mata sendiri sini nih ada baloknya nih. Dia bilang di mata orangnya ada debu. Balok sendiri nggak kelihatan. Saudara tahu nggak? Kalau pemain bola berbuat salah, ya. Bahkan umpama ya, sampai bikin gol bunuh diri. Ya, kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Oke, ya. Nah, ketika yang satu ini bikin gol bunuh diri, ini kesalahan, pemainnya itu, teman-temannya itu, sebagian tepuk jidat, sebagian gini. Habis itu, ngapain? Habis itu, ada nggak mereka rame-rame 10 orang, datangin itu poin satu, terus tuding-tuding gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Perhatikan deh, nggak ada sama sekali ketika satu pemain salah di lapangan bola, bikin gol bunuh diri, tidak ada ceritanya 10 yang lain datang ke dia dan rame-rame caci maki dia. Nggak ada mereka yang copot sepatu andalan mereka dan keprukin teman mereka. Nggak ada sama sekali enggak. Mereka ngapain? Mereka kasih kode sama temannya. Come on, ayo, udah semangat lagi, oke? Jangan dipikirin. Ayo maju lagi. Ayo main lagi. Kita balas. Itu pemain yang benar. Ya. Mereka tahu kan? Mereka tahu. Memarahi temanmu itu percuma. Ya. Nggak akan menolong. Ya. Lebih baik dia dikasih semangat. Tapi kok namanya penonton,
Lu bikin gol bunuh diri, dicaci maki, diketawain, diolok-olok, bahkan disambit. Saudara-saudara sekalian, ya, itulah ironi kehidupan. Ya. Ikut Yesus itu seperti orang bertanding. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Dan jelas sekali ya, di pertandingan ini kita bukan penonton. Kita peserta, kita pemain, saudara-saudara sekalian. Serem ya, jadi bonek, kalau kena bonek ya. Enggak, saya soalnya suka nonton bola. Ya. Saya nonton bola selalu Bali United. Okay. Kalau disuruh ke Surabaya, enggak lah. Okay. Mending nonton dari TV. Saudara-saudara sekalian, ikut Yesus itu ikut pertandingan. Kita bukan penonton ya. Jadi kita nggak ada waktu untuk kritik orang lain. Nggak ada waktu. Kita sibuk bertanding soalnya. Kita sibuk dukung teman-teman kita yang lain. Bukan berarti pemain yang salah tidak dimarahin ya. Saya ulang. Bukan berarti pemain yang salah itu nggak dimarahin ya. Dia dimarahin. Tapi yang berhak marahin hanya satu orang saja. Siapa? Pelatih. Sesama pemain nggak usah marah-marahin temannya. Itu biar pelatih saja yang marahin. Ya. Saudara-saudara selama ini lebih banyak nonton nggak? Nonton kebaktian, nonton pelayanan orang, nonton hidup orang, nonton rumah tangga orang. Kalau sudah jadi penonton, sudah kan banyak sekali mengkritik. Jadi saya ajak kita semua itu untuk jangan jadi penonton, saudara sekalian. Oke, jangan jadi penonton. Kita jadi pemain aja, saudara sekalian. Jangan saling menjatuhkan, tapi saling membangun. Jangan saling melemahkan, tapi saling menguatkan. Jadi karena itu, saudara sekalian, pakailah anggota tubuh kita untuk membangun. Pakailah mulut kita bukan untuk gosip, tapi untuk menyampaikan hal yang baik tentang sesama kita. Pakailah mata kita bukan untuk memancarkan kebencian atau bukan untuk melihat salahnya orang, ya, tapi untuk menyampaikan kasih. Ya. Pakailah tangan kita. Ya, bukan untuk menuding, tapi untuk memberkati. Jangan cuma 1, tapi 5, ya. Ampuni orang kalau ada orang salah. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita berhenti jadi penonton. Mari kita berhenti nonton. Karena berhenti nonton artinya berhenti melihat kelemahan orang, berhenti ngeritik-ngeritik orang. Dan sadarilah kita semua ini sesama pemain, ya. Ingat ya, penonton tidak pernah dapat piala. Sepinter-pinternya dia ngeritik, nggak pernah dia dapat piala. Nah, kita ini ada di tim yang sama nih, ya. Dan kita semua adalah pemain. Pelatih agung kita adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Dialah yang berhak menilai kita. Karena dia adalah hakim agung atas mereka yang hidup, atas setiap orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi oke. Waktu saya mepet. Begini. Saya mengatakan semua ini bukan berarti kita ini nggak boleh melihat dan menganalisa salahnya orang. Tapi kita ini membicarakan ini semua itu kita diskusikan kesalahan mereka tanpa terjebak kepada sikap menghakimi. Itu yang saya maksud. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan orang. Dari jatuhnya orang kita bisa mengatakan, oh lain kali aku mesti hati-hati nih hadapi yang kayak gini nih ya. Ya memang garisnya tipis lah antara jadikan satu kasus sebagai pembelajaran atau sebagai penghakiman, garisnya tipis. Maka kita perlu hati-hati. Oke. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai saling mendoakan. Oke. Saudara mesti mendoakan saya. Kita ini kalau mendoakan seseorang, kita nggak akan pernah bisa
menghakimi orang itu. Kalau kita mendoakan seseorang, kita nggak akan bisa menghakimi orang tersebut. Pelayanan adalah suatu medan pertempuran. Itu para hamba Tuhan itu di garis depan. Yang dilawan bukan manusia tapi setan, roh-roh jahat. Musuh ini kejam, tega, nggak kenal belas kasihan. Dia kuat, nggak pernah istirahat, kerja 24 jam. Nah, senjata kita melawannya adalah doa. Maka kita perlu berdoa. Doa menghadirkan kekuatan surga. Doa memberikan kekuatan yang luar biasa. Doa adalah sarana di mana Allah kita turut bekerja. Tuhan Yesus sendiri berdoa. Tapi pada saat dia menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, dia minta 3 muridnya ikut berdoa, saudara sekalian. Dia bilang, tolong ikut berdoa. Semua kita membutuhkan dukungan doa, apalagi hamba Tuhan yang ada garis depan. Jadi mari kita perbanyak doa ya, saudara sekalian, ya, untuk para pemimpin kita, hamba Tuhan. Ya, sehingga kita nggak akan sempat lagi menghakimi orang dan mengkritik orang. Gitu ya. Oke. Mari kita berdoa.